Alhamdulillahil karimil mannan qadimil ihsan wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sayyidil akwan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadratul kiram, para ulama, para dewan guru, tengku, dan semua para asatidzah di pondok yang mulia ini. Wa khusus dzikri kepada Al-Mukarram, kepada Al-Mukarram Tengku Amati, yang insyaallah kita doakan mudah-mudahan beliau diberi oleh Allah sehat walafiat, mudah-mudahan diberi oleh Allah panjang umur, mudah-mudahan beliau diberi oleh Allah istiqomah untuk bisa mendidik kita berjalan di jalan Nabi Muhammad SAW. Hadirin para thulabul ilmi, thulabul thalibat, para santri, para santriwati, alhamdulillah kita sekarang berada di tengah-tengah kenikmatan yang luar biasa, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kalian untuk menjadi pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mewariskan kepada kita harta ataupun jabatan. Yang Nabi wariskan adalah ilmu agama. Maka ilmu agama yang kalian pelajari adalah mutiara, berlian, atau sesuatu yang sangat berharga yang kalian miliki. Bahkan disebutkan idza aradallahu khairan yufaqihu fid-din. Apabila Allah ingin kepada kalian memberi kebaikan, Allah pahamkan kalian terhadap agama. Jadi kalau ada orang tanya, Ustaz, Habib, saya nggak pengen mondok di sini, saya nggak pengen di daya sini. Salah. Yang pengen di sini, yang pengen kalian belajar di sini bukan saya, bukan aku, bukan orang tua, yang pengen Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberi kepada kalian hidayah, memilih kalian dari luar yang mungkin tidak mau belajar ilmu agama, memberikan kepada kalian kesempatan untuk menjadi pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka syukur kepada Allah. Ini kenikmatan luar biasa. Allah milih kita untuk belajar ilmu agama. Ini tempat sudah baik, ini tempat sudah mulia. Makanya kalau di tempat yang baik ini santri masih belum baik, lalu mau di mana lagi dia baik? Di tempat ini sudah gak terdidik, gak bisa ikut kata-kata tuan guru, gak bisa ikut kata-kata ustaz. Saya tanya, mau di mana lagi jangan taat? Ini tempat kita mendapatkan akhlakul karimah. Ini tempat kita bisa mengenal siapa Allah dan mengenal siapa Nabi Muhammad SAW. Makanya berapa banyak orang itu ketika sudah tua berharap andai masa muda kembali, dia ingin menjadi seperti kalian, mendapatkan ilmu agama. Orang kalau punya ilmu agama, hadirin, jalannya lurus. Semua tuntutan, semua tuntunan itu ada dalam syariat mulia kita, syariat Islam. Oleh karena itu, ayo syukur kepada Allah. Alhamdulillah dijadikan oleh Allah santri santriwati yang kita berharap mudah-mudahan kalian kelak menjadi ulama yang dibanggakan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kalian kelak menjadi orang-orang yang insya Allah masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.
Ayyuhal thullab wa thalibat, para santri santriwati, coba lihat bagaimana anak pondok itu, orang santri ini bergelimang dengan pahala. Disebutkan dalam riwayat, jangankan sampai kita ambil kitab, ambil pulpen kita catat, belum seperti itu. Kalian hadir di majelis seperti ini saja. Kalian hadir majelis semacam ini, majelis disampaikan ilmu agama, itu pahalanya lebih afdal dari sholat 1000 rakaat. Huduru majlis ilmin khairun min ibadati alfi rakaatin. Hadirnya kita di majlis taklim semacam ini belum belajar, belum nyantri, hanya hadir di majlis taklim, pahalanya sudah lebih afdal dari sholat 1000 rakaat. Saya yakin yang hadir ini santri-santriwati kalau suruh sholat 1000 rakaat gak bakal kuat. Suruh sholat tarawih aja 20 rakaat malas. Tapi ini orang hadir ke majelis ilmu, dia nggak baca, dia nggak apa-apa, hanya hadir dengerin pengajian, pahalanya luar biasa, lebih afdal dari sholat 1000 rakaat. Belum lagi ketika kalian nanti menghafal kitab-kitab matang, kitab-kitab mutun yang diajarkan oleh para dewan guru, dewan asatidz, itu kalian ya. Orang kalau misalkan kitab Safinatun Najah, kitab fikih, kalian ambil terus kalian hafalin, dihafalkan kitab Safinah. Dengan orang zikir la ilaha illallah 10.000, mana afdal? Afdal kalian yang menghafal kitab matang seperti kitab Safinatun Najah. Mengapa? Sebab kalau zikir la ilaha illallah pahalanya, manfaatnya untuk diri sendiri. Tapi kalau kitab matang dia hafal, pahalanya bukan cuma untuk diri sendiri, tapi kepada umat yang membutuhkan ilmu agama. Oleh karena itu, yang rajin di pondok ini, yang rajin taat kepada guru, taat kepada tengku, kita hanya minta kepada Allah, kita punya ilmu, mudah-mudahan manfaat. Minta kepada Allah manfaat ilmu. Jangan minta alim. Kalau kita lihat alim, iblis orang alim, makhluk yang paling alim itu iblis. Tapi gara-gara sombong, Allah jadikan makhluk paling hina iblis. Minta kepada Allah ilmu yang kita pelajari mudah-mudahan bermanfaat kepada pribadi sendiri dan terutama kepada umat Nabi Muhammad SAW. Ayyuhal thullab wa thalibat, para santri santriwati, disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau memerintahkan kepada kita 4 hal. Yang pertama, Nabi mengatakan kun aliman. Jadilah kalian orang punya ilmu. Gak ada di dunia ini bisa punya ilmu kecuali belajar. Gak ada orang itu tiba-tiba bangun tidur punya ilmu, gak mungkin. Atau mungkin anak ustaz tiba-tiba punya ilmu jadi ustaz juga, enggak bisa. Innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bitta'allum. Orang kalau pengen pintar belajar, pengen punya ilmu tuntut ilmu, masuk pondok pesantren, masuk daya. Bahkan kalau kita lihat para wali-wali Allah seperti contohnya Syekh Kuala atau mungkin Tengku Dianjong, mereka dapat makom tinggi di hadapan Allah, tidak lain jalannya satu, apa? Ilmu agama. Kata Imam Syafi'i, mattakhadallahu waliyan min rajulin jahil. Allah enggak bakal mengangkat satu wali dari orang yang enggak paham ilmu agama. Kalau dia wali pasti tahu ilmu agama. Enggak mungkin hadirin tiba-tiba jadi wali terus jadi wali nggak tahu hukum Islam, nggak punya ilmu, katakan dirinya wali, terus bilang saya ini sudah nggak wajib sholat. Nggak, ini menunjukkan kalau dia hanya mengaku menjadi wali, bukan wali yang hakiki yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya cari ilmu agama. Salah cari ilmu agama 3. Pertama, taat kepada guru, taat kepada beliau. Kalau kata beliau jangan pulang sampai khatam ikut,
Seorang santri nggak boleh menentukan kehidupannya di pondok hidayah. Guru, saya mau taklim di sini hanya 2 tahun, setelah itu selesai. Kamu bukan belajar di lembaga pendidikan formal. Kau belajar tarbiyah di sini. Kau belajar ilmu yang itu adalah mutiara, warisan Nabi Muhammad. Orang kalau masuk pondok sampai kapan? Terserah ustadznya, terserah dewan guru, terserah tamunya. Kalau kata buku bilang sudah cukup, insya Allah ilmu yang kau dapat barokah, insya Allah ini orang ilmunya manfaat. Hati-hati dari menyakiti guru. Ibarat 100%, 90 kesuksesan murid itu berkat gurunya, hanya 10% saja berkat murid tersebut. Husnuzon kepada guru, jangan lihat dohirnya, cari alasan kalau mungkin ada ganjelan di hati. Kalau bisa, kalau ada ulama datang, ada guru datang, berdiri salaman, cari barokah. Jangan pernah santri atau santriwati tanya kepada dewan guru untuk ngetes atau coba-coba ilmunya. Hati-hati. Dalam kitab Fawaidul Mukhtaram disebutkan ada seorang ulama terkenal yang bernama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau dulu waktu nyantri seperti kalian itu bersama dengan 3 temannya. 3 teman ini diajak bersama beliau untuk ziarah ke orang yang dianggap wali saat itu yang bernama Syekh Yusuf Al-Hamdani. 3 orang ini tanya satu dengan yang lainnya. Hai fulan, orang pertama, kalian ini 2 orang ini, Abdul Qadir Jailani sama satunya, mau ziarah Syekh Yusuf untuk apa? Yang satu bilang, kalau saya, namanya Ibnu Akrun, kalau saya mau tahu Syekh Yusuf katanya orang alim, saya sudah nyiapin beberapa pertanyaan, pengen saya tes. Kalau memang dia wali, dia bisa jawab pertanyaan saya. Kalau dia nggak bisa jawab, berarti bukan wali, bukan ulama karbitan, bukan. Udah. Ibnu Akrun tanya kepada yang tanya pertama itu, kalau Anda, kenapa kok ikut kita ziarah ke Syekh Yusuf Al-Hamdani? Kata dia, kalau saya bukan untuk tanya. Apa? Saya mau coba, katanya wali. Wali itu bisa nebak ada apa yang ada di isi hati. Kalau saya datang langsung ditebak, berarti wali. Kalau tiba-tiba saya datang sampai pulang nggak ditebak, bukan wali, hanya ngaku-ngaku aja. Akhirnya Ibnu Akrun sama yang kedua ini tanya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kalau engkau Abdul Qadir, apa tujuanmu ziarah kepada Syekh Yusuf Al-Hamdani? Apa jawab beliau? Beliau mengatakan, kalau saya ziarah ulama, ziarah tuan guru adalah untuk cari barokah biar ilmu saya manfaat. Udah, 3-tiganya berangkat. Perjalanan jauh hadirin. Masya Allah, saat itu Syekh Abdul Qadir Jailani dengan temannya berjalan kaki, tidak seperti sekarang ada mobil, berhari-hari untuk mencapai ulama yang diinginkannya. Saat itu dalam riwayat Syekh Yusuf Al-Hamdani lagi di masjid. Dia bilang sama muridnya, akan datang sebentar lagi 3 orang, 3 murid, yang 2 niat mereka salah, tapi yang 1 mereka niatnya benar. Sudah tampak dari kejauhan, sudah mau masuk 3 orang tadi itu, Syekh Yusuf tiba-tiba keluar masjid, menyambut 3 orang ini di pojok masjid. Langsung ditunjuk orang pertama, Ibnu Akrun yang mau ngetes ilmu. Langsung ditunjuk, kamu datang ke sini tujuanmu salah. Kamu datang ke sini tujuannya untuk ngetes, mencoba ilmu saya. Pertanyaanmu adalah ini, jawabannya ini. Disebutkan dalam kitab ini, disebut semua. Dan beliau Syekh Yusuf mengatakan, kamu tidak akan meninggal kecuali dalam keadaan kafir. Setelah di tempat yang pertama, baru yang satunya. Adapun kamu yang datang ke sini hanya untuk mengetahui isi hati. Saya tebak yang ada dalam isi hatinya. Kamu dalam hatinya begini, ditebak semuanya. Dan beliau mengatakan, kamu tidak akan meninggal kecuali harta dan duniawi ada di sebelah telingamu. Terakhir, baru beliau noleh kepada Syekh Abdul Qadir Jailani.
Adapun kamu yang datangnya dengan niat yang baik, hanya cari barokah tuan guru, kamu akan datang suatu masa kaki kamu berada di pundak para wali di zamanmu. Tiga-tiganya nggak masuk, hadirin, pulang semuanya. Masya Allah, orang pertama Ibnu Akrun nggak percaya, nggak bakalan saya meninggal dalam keadaan murtad. Tahu dari mana Gus Yusuf? Masya Allah, tambah alim, tambah pintar. Nggak lama Ibnu Akrun terpikat dengan wanita. Masya Allah, wanita tapi kafir, cuma cantik hati. Digoda itu Ibnu Akrun. Pengen tahu cantiknya? Tinggi, putih, rambutnya lurus. Jangan dibayangin. Akhirnya Ibnu Akrun pengen dengan wanita ini tergila-gila. Dia melamar wanita tersebut. Kata si wanita, aku mau jadi suami kamu, aku mau jadi istri kamu dengan satu syarat. Apa? Kau pindah agama, kau keluar dari Islam, masuk ke dalam agama Yahudi. Kata Ibnu Akrun, nggak apa-apa lah, murtad sebentar, habis akad nikah, masuk lagi ke Islam. Kan mudah begitu. Akhirnya Ibnu Akrun saat itu, malam itu dia murtad, keluar dari Islam, akad nikah dengan cara adat Yahudi. Setelah akad nikah, mau malam pertama Allah cabut nyawanya, meninggal dalam keadaan buta. Jangankan keluarganya, hadirin, orang itu nyentuh jenazahnya nggak mau. Sampai dalam riwayat jenazahnya Ibnu Akrun dibuang di jalan, dimakan sama anjing, nggak ada satu pun yang mau. Gara-gara apa? Gara-gara mondok cari ilmu, niatnya salah. Yang pertama. Yang kedua, orang yang tadi dikatakan akan meninggal, separuh telinganya tertutup dengan duniawi, dia nggak percaya. Akhirnya dia belajar, sudah nggak ada pikiran jadi ustaz. Akhirnya dia dagang, berdagang tambah sukses, harta tambah banyak, sampai punya lemari atau brankas, punya gudang isinya kepingan emas. Setelah semua ditumpuk di situ, suatu saat dia masuk ke gudangnya tuh, dibuka, dia masuk ke gudang, dilihat, wah, harta saya banyak, dia ambil kepingan emas, dia seakan-akan bangga dengan yang dia punya. Subhanallah, ketika ada gundukan emas, dia masuk, dicabut nyawanya oleh Allah, meninggal persis dengan yang ada kepingan emas, wafat di situ. Terakhir Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang niatnya untuk cari barokah, niat mondoknya betul-betul baik. Allah jadikan pada saat itu, di zaman beliau, kaki beliau berada di pundak para wali. Maknanya kalau pengen tanya siapa pemimpin wali di zaman beliau, beliaulah pemimpinnya. Sekarang saya tanya, yang nggak kenal Syekh Abdul Qadir Jilani siapa? Semua kenal. Kitab-kitabnya disebutkan sampai kita orang Jawa, ya orang Jawa itu mungkin di sini ada budaya baca maulid, baca tahlil, udah. Tapi di Jawa ada juga baca maulid, baca tahlil, dan baca manakib. Apa yang dibaca? Manakibnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Dan banyak di antara kita kalau punya hajat tawassul kepada beliau Syekh Abdul Qadir Jilani, langsung dikabulkan oleh Allah hajat kita. Berkat apa? Berkat ketika mondok niatnya benar. Gak pernah niat untuk mencoba ustaz, mencoba kiai, tidak lain niatnya mencari keberkahan ilmu agama. Ayo kita minta kepada Allah, mudah-mudahan ilmu kita manfaat. Ilmu kita manfaat, niat kita baik, kita dijadikan seperti Syekh Abdul Qadir Jilani. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para thalibul ilmi atau thalibul thalibat, santri dan santriwati. Pesan saya yang kedua, kalau mau ilmu manfaat, yang pertama taati dulu. Yang kedua, jaga maksiat. Imam Syafi'i itu orang yang hafalannya mantap. Dalam riwayat kalau menghafalin kitab, ini kitab,
2 halaman. Itu Imam Syafi'i, satu ditutup, satunya dihafal. Kenapa? Kalau nggak ditutup, beliau nggak sengaja ngeliat. Yang ngeliat itu, yang terlihat itu hafal hadirin. Makanya ditutup. Dari sangat kuat hafalannya. Kalau sudah lewat di pasar syair saat itu, orang pada ikut syair satu dengan yang lainnya. Imam Syafi'i lewat, telinganya ditutup. Kenapa? Aku nggak sengaja kedengar, langsung hafal. Nah, tiba-tiba hafalan Imam Syafi'i yang kuat tadi itu tiba-tiba hilang. Gara-gara apa? Sekali waktu Imam Syafi'i tadi itu mau berangkat ke gurunya Imam Waqid, nggak sengaja lihat tumitnya perempuan. Tahu tumit? Mana tumit? Kaki belakang itu namanya tumit. Nggak sengaja. Mungkin seorang perempuan buka sepatu terlihat tumitnya. Dari situ hafalannya hilang. Akhirnya ngomong kepada Imam Waqid, syakautu ila Waqi'in an su'i hifzi. Aku ngeluh kepada guruku Imam Waqid tentang buruknya hafalanku. Kata beliau Imam Waqid, fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Kalau mau buat hafalannya wahai Syafi'i, tinggalkan maksiat. Bayangin kena tumit aja hilang. Di santri di sini bukan lagi kena tumit, kena paha hilang malahan. Pejamkan mata. Kalau ada santriwati jangan menoleh. Kau juga para perempuan jangan pandang anak laki. Semua maksiat berasal dari pandangan. Bahkan perbuatan zina kata ulama awalnya pandangan. Kata orang Arab, semua perbuatan zina ada 5 marotib, ada 5 tahapan. Yang pertama, nazratun, fabtisamatun, fasalamun, fakalamun, famau'idun. Yang keenam, sadiqun. Yang pertama, orang misalkan mau maksiat, mau zina, nggak langsung zina. Pertama apa? Nazroh, pandangan dulu. Lewat, ada santriwati, kayaknya cocok, pandangan. Yang sana juga begitu, melihat wah gagah, sudah pengurus lah, jadi ustaz, jadi alhamdulillah. Pandangan kata Nabi nazrah sahbun min sihami iblis atau kama qol. Kata Nabi, pandangan itu adalah anak panahnya setan. Ya panah-panah, sekali nancap ngikut hadirin. Ini kalau ada orang cantik gimana? Laki kalau ada orang cantik gimana? Noleh. Masya Allah. Itu maknanya sahbun min sihami iblis. Jaga pandangan. Kalau sudah berani memandang, yang sana juga mandang, ini mandang, baru yang kedua. Apa? Fabtisamatun, berani senyum. Nah, hari pertama pandangan, hari kedua. Ada yang begini? Banyak. Kalau sudah ini berani senyum, yang sana nggak enak, nggak balas senyum. Nggak apa-apa, cuma senyum. Ibarat HP di sini pakai kartu Telkomsel, sana Telkomsel nyambung hadirin. Kalau sudah berani ibtisamah, berani senyum, baru marotib yang ketiga apa? Fasalamun, berani salam. Meskipun kadang bungkusnya syariat, tapi isinya maksiat. Yang lagi bilang, Assalamualaikum Bukti. Masya Allah. Jawab, waalaikumsalam akhi. Akhi, ukti, antum, antunda, semuanya mula apa? Perbuatan setan yang mempermainkan kita. Kalau sudah berani salam, baru yang keempat apa? Fakalamun, berani ngomong. Ukti dari mana? Saya dari sendiri. Oh masya Allah, saya dari sendiri. Wah, mulai tukar nomor HP, mulai tanya lagi ngapain, udah makan belum? Ditanya, akhi sudah sholat, ini lagi sujud. Masya Allah, perhatian yang lebih perhatian daripada orang tuanya, Pak. Hobi kamu apa? Aku makan mie Aceh. Kamu apa? Aku makan durian. Wah, berani kalam, berani ngomong. Pertama kali ngomong sampai SMS-an, baru yang kelima. Apa? Famau itu janjian.
Nggak bakal janjian tiba-tiba, ayo kita janjian di masjid. Nggak bakal di masjid. Kita janjian di pengajian Tuhan Guru. Nggak bakalan. Janjian di mana? Janjian di tempat yang remang-remang, kafe, atau mungkin tempat bakso, mie ayam. Nah, datangnya sendirian. Kalau sudah siap, khaliqa'u faqa'idul janjian. Yang keenam, khaliqa'u, baru berani ketemuan. Kalau kata Nabi, kalau sudah ada orang berdua bukan mahram, khalwat dia, maka ketiganya adalah setan. Ketemuan di mana? Di bakso, makan bakso bareng. Ini sendiri. Khalwat satu meja berdua. Ketiganya setan. Siapa Ustaz? Apa yang jual bakso setan? Bukan. Maknanya tuh yang di sini ada setan, yang di sana tuh ada setan. Pengen tahu? Pas lagi makan bakso, yang laki setannya bilang begini. Pulang nih. Itu tangan yang perempuan hemat nganggur. Satu aja dikit. Pura-pura ngambil kecap, insya Allah mau lah. Beraksi beraksi. Gak sengaja mau ngambil kecap, tujuannya tangan. Yang di sana juga ada setannya, katakan begini, fulana, jangan kau sok jual mahal, kasih aja tangan, cuma tangan. Tanpa mau disentuh sudah menawarkan diri. Masya Allah, baru ketemuan udah berani pegangan tangan. Itu pertemuan pertama. Kalau kedua, berani gandeng-gandengan. Kalau ketiga, berani pelukan. Kalau keempat, sensor. Berawal dari mana perbuatan zina? Nazratun, jaga pandangan. Anak memanfaat ilmunya, jaga dari maksiat. Jangan maksiat di pondok, ini tempat suci. Kalau Anda tempat suci masih ngotori, mau di mana lagi tempat suci Anda? Mau cari ini tempat paling suci. Emang hadirin, makanya maksiat jangan. Anda anak pondok santriwati mungkin nggak cerdas, nggak ada masalah. Yang penting jangan melanggar peraturan pondok. Peraturan pondok kata kiai sholat berjamaah. Kata tengku sholat berjamaah, kemudian belajar jangan telat, udah itu diikuti. Untuk urusan cerdas nggak cerdas, Allah akan kasih kecerdasan bagi mereka yang taat kepada gurunya. Udah itu yang kedua, yang ketiga yang terakhir. Agar ilmu kalian manfaat. Yang ketiga, jangan lupa doa kepada Allah. Setiap malam minta, ya Allah, jadikan ilmu yang sedikit ini manfaat ya Allah. Al-ilmu manfaat, ilmu itu yang penting manfaat. Ketimbang banyak ilmu cuma nggak manfaat. Ilmu sedikit, mungkin hafal amthilat tasrifiyah, hafal kitab Safinah, hafal kitab Jurmiyah, tapi masya Allah bisa ngajar kemana-mana. Saya punya teman hanya hafal kitab Safinah Najah. Tahu kitab Safinah? Fikih yang tipis begitu, dia hafal dan nggak belajar yang lainnya. Masya Allah sampai sekarang ngajar kalau nggak salah sehari 5 tempat. Yang diajar kitab Safinah. Ngajar di sana, pindah pondok sana, pindah pondok sana. Yang diajar satu kitab Safinah. Manfaat. Ada orang sampai lulusan luar negeri 18 tahun di luar negeri ngajar, enggak jualan pentol di jalan dulu. 18 tahun orang ilmu apa ini? Enggak, Allah kasih manfaat. Mending hafal kitab Safinah tadi manfaat daripada tahunan mondok di daya enggak manfaat. Makanya minta kepada Allah, mudah-mudahan ilmu kita manfaat. Minta. Kalau untuk proses, biar Allah yang atur. Di tarif itu ada seorang ulama namanya Al-Habib Umar bin Abdullah bin Umar Syafi'i. Beliau itu minta kepada Allah mudah-mudahan ini punya manfaat seluruh dunia. Tapi nggak masuk akal. Gimana seluruh dunia? Mau pesawat aja beliau belum pernah naik. Beliau belum pernah naik seumur hidup pesawat belum pernah. Tapi minta kepada Allah mudah-mudahan ilmu saya manfaat seluruh dunia.
Tahu prosesnya? Masya Allah, Allah jadikan beliau ini muridnya yang datang dari berbagai negara, dari Prancis, Swedia, Indonesia, Malaysia, Singapura, belajar di Rubat Tarim, rubatnya beliau, ma'hadnya beliau, dayatnya beliau. Ilmunya manfaat sedunia. Allah nggak izinkan beliau yang keluar, tapi orang yang luar negeri datang ke pondok beliau. Untuk proses serahkan kepada Allah, kita hanya diminta oleh Allah doa. Kalau doa pasti istijabah. Ud'uni astajib lakum, minta kepada Allah akan diijabah. Kapan ada ijabah? Kalau minta. Ayo minta kepada Allah. Mudah-mudahan ilmu kita manfaat. Mudah-mudahan kalian semuanya mendapatkan keberkahan ilmu, menjadi orang-orang yang dibanggakan Nabi Muhammad SAW. Ayo kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma ja'alna wa auladana wa tullabana wa talibatina min al-ulama'i al-amilin al-mu'allimin al-mukhlisin al-ghaniyin az-zahidin. Allahumma anfa'na bil ilmi wa zayyinna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma arzuqna al-ilman nafi' wal 'amal al-khalis al-maqbul 'inda Allah wa 'inda rasulih. Allahumma ij'al 'ulumana naf'an lil ummah, naf'an 'ala mamar al-ayyam wad duhur, naf'an li jami'il ummatil Muhammadiyah, zahiran wa batinan. Ya rabbal alamin, ihfazna wa iyyahum min al-mukhalafat was sayyi'at wa dhunub saghiriha wa kabiriha. Bijahi Nabi Muhammad wa ali Nabi Muhammad. Ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna bi hurmatil Fatihah.